Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas pertemuan 12, itu input dan output menggunakan ESP8266. Karena di sini saya menggunakan ESP8266. Yang dibutuhkan itu portnya, ini ESP8266. Lalu ada micro USB. Ini ada kabel jumper yang terhubung langsung ke sensor. Di sini menggunakan sensor cahaya dengan 4 pin. Selanjutnya, untuk membaca nilai sensor, di sini kita menggunakan kode. Kodenya sudah ada di sini. Setelah selesai dengan kodenya, kita hubungkan dengan daya. Di sini micro USB-nya kita sambungkan. Nah, di sini sensornya nyala. Bisa dilihat. Gimana untuk ngetesnya? Nah, ngetesnya ini kita bisa running sensornya. Di sini kita upload ke MediaMCU. Oh, ini belum terhubung. Nah, kalau ini sudah terhubung. Nah, setelah selesai di sini akan terlihat nilai dari cahaya. Nah, nilai dari cahaya ini nilainya akan semakin kecil jika sensor menerima cahaya yang lebih terang dan akan semakin besar sampai 1000 jika sensor tidak menerima cahaya atau cahayanya dinilai gelap. Kita tes menggunakan tangan. Tutup. Ini sensornya, kita bisa tutup. Bisa dilihat nilainya menjadi 1000 karena sensor cahayanya kekurangan cahaya dan nilainya menjadi tinggi, yang berarti gelap. Lalu sebaliknya, jika kita tambahkan flash, kita gunakan saja handphone. Sini, cahayanya akan semakin kecil karena semakin terang. Nah, itu untuk menerima data dari sensor. Oke, selanjutnya di sini kita akan menggunakan relay sebagai output untuk mengaktifkan LED, lampu LED. Di sini saya menggunakan lampu LED dengan daya 5 volt DC. Ini rangkaiannya. Jadi si relay ini terdapat 3 pin, yaitu daya, ground, dan data. Untuk data terhubungnya ke di D5, D5 dari ESP8266. Untuk rangkaian sensor sama seperti tadi. Di sini untuk powernya kita ambil dari ESP8266 juga. Di sini menggunakan pin dari VU. Lalu ground ke pin ground juga di sini. Nah, lalu di output relay-nya ini menggunakan negatif, dua-duanya itu ground, ke daya menggunakan adaptor 5 volt untuk menyalakan lampu ini. Ini sambungan dari dayanya. Ada positif dan negatif. Sini untuk positif kabel merah dan negatif kabel hitam. Sini kebetulan saya menggunakan kabel coklat untuk terhubung ke relay-nya. Nah, untuk kodenya di sini sudah saya perbarui untuk relay pin menggunakan D5 di serial 115200 dengan nilai jika
di atas 600, berarti cahaya itu redup atau gelap, maka lampunya akan on. Jika di bawah 600, maka lampunya akan off karena data sensor membaca cahayanya terang. Kita bisa langsung nyalakan saja untuk mencobanya. Nah, sudah terhubung. Di serial monitornya di sini off karena sensor membaca data di atas 600. Sini. Karena sensor membaca data di atas 600. Tuh. Gimana kalau kita tutup agar menjadi gelap? Sini kita tutup. Maka sensor membaca 900 dan lampunya nyala. Ini akan off. Itu juga kalau kita kasih LED flash untuk sensor, dia akan menjadi lebih kecil. Datanya ada di angka 80, 70. Lampu LED-nya tidak akan nyala. Itu untuk poin kedua. Sekarang kita masuk ke poin ketiga. Di sini saya sudah mengkonfigurasi untuk mengontrol relay ini menggunakan smartphone. Ini smartphone. Sini ya, kelihatan. Nah, caranya itu pertama kita menggunakan aplikasi Blink. Itu kita mengunduh Blink di Google Play Store. Nah, ini aplikasi Blinknya untuk di Android jika kita ingin mengontrolnya di Android. Untuk mengkonfigurasi dari Blinknya sendiri, saya menggunakan website blink.cloud-dashboard. Nah, di sini lebih memudahkan untuk konfigurasi atau men-setting device dari Blink itu. Nanti agar bisa diakses di Android jadi lebih mudah. Jadi sudah ada device-nya di Android, dikonfigurasinya melalui sini. Nah, caranya itu yang pertama kan setelah menginstal, kita bikin akun Blink-nya. Sini saya sudah ada akunnya. Mana ya? User. Ini akun saya nih. Kurniawan. Lalu kita konfigurasi seperti tadi. Ini konfigurasinya belum saya rubah. Masih tetap sama. SPT 8266, relay, dan sensor. Cuma di sini sensornya belum terpakai karena kontrolnya hanya kontrol di relaynya saja. Setelah itu sini kita bisa add device di dashboard ini device. Kebetulan saya sudah menambahkan device relay control ini. Ini bisa kita edit untuk menambahkan switch, tombol untuk menyalakan lampu. Setelah selesai sampai di membuat device pada Blink, aplikasi Blink, kita ke Arduino IDE untuk menginputkan kode di ESP8266-nya agar bisa terkoneksi dengan server dari Blink tersebut. Nah, kodenya seperti ini, menggunakan template ID, lalu template name, dan authentication token. Nah, di sini menggunakan WiFi ESP8266. Lalu ke Blink Simple ESP8266. Menggunakan koneksi WiFi, sini pakai hotspot handphone, Poco F6 dengan password 1-8. Nah, setelah itu kita compile dan kita upload. Di sini sudah saya upload, lalu di aplikasinya bisa kita buka di Android. Ini untuk tombolnya bisa dari Android, bisa dari website. Kita coba yang dari Android mungkin ya. Nih, ketika kita tekan, lampu akan nyala, lampu mati. Seperti itu. Begitu juga dari website akan terhubung.
Tuh. Nah, mungkin untuk tugas video kali ini sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.